Sebagaimana Allah Ta'ala melarang kaum pria untuk mengenakan emas dan kain sutra di dunia ini, namun dalam Al-Quran dikatakan bahwa penghuni surga nanti akan mengenakan emas dan kain sutra. Dalam hal ini, sesuatu yang dilarang di dunia, bagaimana statusnya di surga nanti? Huzur bersabda, apakah di surga nanti akan ada wanita juga? Ya, ada. Lantas kenapa tidak mengenakan emas dan lain-lain di sana? Pertanyaan yang disampaikan tidaklah berdasar, karena penanya sendiri mengatakan bahwa di dunia ini dilarang, namun di surga nanti tidak dilarang. Lantas apa yang menjadi pertanyaan kalau begitu? Berkenaan dengan yang memberikan pelarangan, dikatakan bahwa dia telah melarangnya di dunia ini, namun tidak akan melarangnya di surga nanti. Lalu apa yang menjadi pertanyaan? Adapun pelarangan berasal dari Allah Ta'ala, dan mencabut larangan pun adalah tugasnya. Yang dapat disimpulkan hanyalah, di dunia ini tidak bisa mengenakannya, sedangkan di akhirat nanti dibolehkan. Sengaja saya menanyakan perihal wanita tadi, karena di akhirat nanti wanita dan pria tidak ada bedanya. Di akhirat nanti tidak akan ada jenis kelamin. Adapun terjemah dari kata hur pada ayat hurum maksuratun fil khiyam adalah keliru jika kata hur diartikan wanita. Silahkan Anda buka kamus bahasa Arab. Kata hur digunakan sama untuk keduanya, baik pria maupun wanita. Hur adalah nama yang tidak memiliki gender. Terkadang ada wanita yang mengeluh dengan mengatakan, kalian para pria enak karena akan mendapatkan hur di surga nanti, sementara kami dapat apa di surga? Padahal di akhirat nanti, wanita tidak akan berbeda dari pria, akan terjalin persahabatan dengan mereka, namun tidak ada jenis kelamin. Allah Ta'ala mampu memberikan kelezatan ribuan kali lipat lebih banyak dengan tanpa berjenis kelamin daripada berjenis kelamin. Karena penggerak terakhir atas suatu kelezatan terdapat di dalam otak, yang merekam, yang berpikir, dan juga yang menggolongkan sesuatu kejadian ke dalam kelezatan. Adapun suatu kejadian pada zatnya bukanlah apa-apa. Sebagaimana seorang wanita yang sedang dizalimi atau diperkosa, pada dasarnya hubungan badan yang dilakukan ketika diperkosa dan yang dilakukan oleh pasangan suami istri sama saja kan? Secara fisik yang terjadi di antara keduanya tidak ada bedanya. Namun apa yang dirasakan oleh si wanita ketika diperkosa merupakan penderitaan yang mengerikan, sementara hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri, Allah Ta'ala berikan kelezatan di dalamnya. Alhasil, lezat atau tidak suka kaitannya dengan otak. Ketika seseorang memakan makanan yang berbau menyengat, ia akan membencinya. Namun jika seseorang menyukai benda yang berbau itu, seperti kadang orang Inggris memakan sesuatu makanan yang kita tidak tahan dengan mencium baunya. Misalnya, ada suatu makanan mentah di sini yang suka dikonsumsi oleh mereka, yang mana kita tidak akan tahan dengan baunya saja. Namun mereka justru merasa lezat ketika memakannya. Begitu menyengat aromanya, sehingga sulit untuk digambarkan. Dan anehnya, makanan tersebut harganya mahal, diiris tipis dengan rapi. Sebagaimana acar menambah kelezatan bagi kita, begitupun makanan tersebut bagi mereka. Bukan untuk ditertawakan, mungkin kita tertawa melihatnya. Sebagaimana kita merasa kasihan ketika melihat seseorang yang tengah memakan makanan yang hambar dan tidak pedas, sebaliknya, mungkin mereka pun berpikir begitu mengenai kita. Mereka merasa aneh melihat makanan kita tidak beraroma seperti makanan mereka. Jadi, setiap orang merasakan kelezatan berbeda-beda. Karena yang memutuskan bahwa sesuatu itu lezat adalah di otak, bukan di mulut. Dari mulut dikirimkan pesan, benda apa ini? Tidak lebih dari itu. Adapun berkenaan dengan apakah sesuatu itu baik atau buruk diputuskan oleh otak. Di Belgia, ada seorang pria yang terus bertanya kepada saya karena beliau merasa sedih setelah mengetahui bahwa di surga nanti tidak ada jenis kelamin. Akhirnya beliau mengatakan, kalau begitu untuk apa kita di surga kalau tidak ada jenis kelamin? Buat apa susah-susah kita menganiaya hidup kita di dunia ini jika tidak ada faedahnya? Saya jelaskan kepada beliau dengan berbagai cara. Saya katakan, takutlah Anda kepada Tuhan. Kelezatan di surga nanti adalah di luar kuasa Anda. Jika otak tidak mengkalkulasi dan memutuskan bahwa sesuatu itu baik atau buruk, maka Anda tidak akan merasakan kelezatan. Jika Anda menginginkan kelezatan di surga nanti, Allah Ta'ala telah menjamin kelezatan itu. Jika kelezatan rohani didapatkan dalam zikir ilahi, itu pun kelezatan kan? Bagi mereka yang merasakan kelezatan itu, mereka tidak memperdulikan dunia. Untuk itu, perdebatan yang mempermasalahkan orang-orang berjenis kelamin apa saja yang akan ada di sana nanti, itu adalah mengandai-andai. Yang sebenarnya adalah kelezatan.
kelezatan abadi. Yang berkenaan dengannya, manusia tidak dapat membayangkannya. Apa yang akan ada nanti mungkin mirip dengan apa yang ada di dunia ini, namun tidak sama. Ini pun difirmankan kan, wa utu bihi mutasyabiha. Akan ada sesuatu yang mirip, tapi pada hakikatnya tidak sama dengan yang ada di dunia.